Biarlah kami mau taat dan setia Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan firman-Mu menyelamatkan dan menuntun Tuhan setiap kami Tuhan untuk kami boleh jalan di dalam kebenaran-Mu ya Pak. Sehingga hidup Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami percaya firman-Mu malam hari ini Tuhan. Boleh kami pahami Tuhan, boleh kami mengerti Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu. Terlebih Tuhan, kami mau Tuhan memegang perintah-Mu ya Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang hadir ini Tuhan, kami tidak akan meremehkan Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebab kasih anugerah-Mu sungguh Tuhan yang membuat kami Tuhan untuk kami dapat berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lince Rompas, doa yang sangat indah ya, doa peneguhan firman. Oke. Jadi nanti sebelum kita akan kembali kepada ini ya, sebelum Pak Darmawan kesaksian, kita kembali dulu kepada Ibu Yeti Sulistiorini ya. Oke, sebelum Pak Darmawan kesaksian ya. Oke. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti. Salam Pastor John. Ya, salam Pak Darmawan. Ya. Malam hari ini, mari kita dengan kerendahan hati bersama-sama kita aminkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara, dan kita aminkan dengan I receive. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Mari kita bersama dengan kerendahan hati kita menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Diaminkan dengan I receive. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Sama-sama Pastor John. Oke. Ya. Kembali kepada host kita Bu Yeti, dipersilakan. Natal di bulu,
Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Febri. Hanya kau Tuhan di hidupku, kuasamu sanggup menyembuh. Pak Hendro tolong di mute dulu. Oke, oke, baik. Ya, itu Bu Febri sepertinya belum masuk ya. Ya, Bu Bu Febri. Febri. Oh iya. Bu Febri tidak ada. Ya, Ya sudah langsung saya. di-handle. Ya, di-handle ya. Di-handle host-nya. Ya. Ibu Fang Fang Lei. Ibu Fang Fang Lei. Jadi Ya, silakan Bu Fang lain. Bapak Endro, Bapak Endro. Itu Bu Fang lain tadi ada jawaban. Dipersilakan untuk Bapak Endro. Siap. Ya, pengumuman Ibu Gajah saya isi. Untuk menyampaikan pengumuman Bapak Endro. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman Ibu Gajah saya isi. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkan korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Seri 0331268401 atau via rekening UBU Gereja Seri 081330692929 atas nama Marius Johanis. Hadilah ibadat mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB. Pengejualan setiap hari Sabtu dimulai pukul 10, menyelesaikan ibadah edisi onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan perbuatan berat. Datang dengan iman pulang bawa mujizat. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 10 sampai selesai, tempat Ibu Lindayani Effendi, Jalan Palang Selatan 4 MC68 Pondok Chandra Indah Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Acara ibadat pasca Gereja CLCC Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Neni Sulistiawati di nomor 085964278805. Demikianlah Ibu Gereja CLCC. Berartinya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro. Amin. Ya, amin. Amin. Oke. Ya, Bu Yeti. Bu Yeti hilang ya. Oh, ini dia. Muncul lagi. Ya, silakan Bu Yeti. Oke, Bu Yeti, mic bisa dibuka. Halo, Bu Yeti. Ya, baik. Sambil menunggu Bu Yeti, ya, Bu Yeti, mic bisa dibuka ya. Mic bisa dibuka, Bu Yeti. Ya. Oke. Terima kasih. Ini sinyalnya timbul tenggelam. Ya. Terima kasih untuk Bapak Hendro yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ini saatnya untuk deklarasi akan dinaikkan oleh
Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan tugas malam hari ini. Nomor 1, Ibu Puspita. Ya. Oke, sip. Ibu Puspita. Ya, siap, Nomor siap. 2, ya. Nomor 2 Bapak Luis. Pak Romli. Oke, baik. Ya, Bu Yeti signalnya timbul tenggelam ya. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian Pak Darmawan. Ya, silakan Pak Darmawan. Ya, Ya, salam Pastor John. shalom. Selamat malam Pastor. Ya, Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat shalom. malam Ya, Pak Hendro, Bu Bang lain. Malam-malam. Malam hari ini saya mau memberikan sedikit kesaksian tentang tadi khotbah dari Pastor John tentang anugerah Tuhan jangan dianggap remeh. Itu saya alami sendiri dalam pertumbuhan keimanan kerohanian saya. Jadi saya mau cerita, setelah saya ikut Tuhan tahun 2019 kan, Tuhan banyak memberikan anugerah dalam kehidupan saya. Contohnya adalah saya bisa dikenalkan untuk mengikuti Zoom online kerja servisi ya, bersama Pastor John Martina. Di sana saya belajar banyak tentang firman Tuhan. Ya, saya belajar berdoa, saya belajar untuk doakan bangsa dan negara dalam doa deklarasi ya. Intinya banyaklah yang saya pelajari bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik lewat Zoom online gereja CLCC. Karena itu saya malam ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor John Sarpunan dan juga semua timnya, dan juga kepada Ibu Gembala, Ibu Sita Nini yang selama ini banyak memberikan support doa pada suami istri kami Darmawan dan Ana Lopa. Jadi sebagai contoh ini adalah anugerah kan. Walaupun terkadang anugerah ini kan bisa saja tidak langsung berupa sesuatu yang apa ya, tapi pertumbuhan keimanan itu jauh lebih penting. Jauh dari menurut saya itu jauh melebihi segala-galanya. Karena saya hari demi hari terus belajar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya malam ini sangat-sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Di samping itu saya juga karena saya belajar firman, saya punya kecintaan untuk melayani dan menginjili. Makanya Tuhan juga memberikan satu kesempatan untuk istri saya kan, melayani dia Zoom lewat online TikTok media, dan dia memberikan namanya Loving Souls Ministry ya, kalau Pastor John sudah tahu, dan itu lahir dari ide istri saya ya, Ibu Hana Nova Luciana. Makanya saya di situ kita terkadang menjalankan amanat agung Tuhan kan, kita nggak bisa face to face kan. Terkadang orang mungkin takut lah kalau tiba-tiba kita cerita tentang Tuhan langsung kepada mereka. Itulah seperti yang pernah dikatakan Pastor John dalam khotbahnya, saat ini adalah saat yang terbaik kita gunakan media sosial. Nah, media sosial ini banyak sekali membantu. Ya, terkadang ya kita naikkan saja. Masalahnya ada orang yang suka atau tidak suka, kita naikkan. Tujuannya apa? Nanti suatu saat kalau seandainya ada orang yang berbeban berat, misalnya dia udah hilang, udah putus asa segala macam, pas dia buka TikTok, pas ketemu pula yang kita punya atau ketemu Pastor John punya, dia kan merasa diberkati. Setidaknya misalnya seperti kemarin yang Pastor John cerita, ada yang mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri, ya kan? Ada yang merasa hidup ini udah nggak ada guna, jadinya pulih lagi. Makanya saya juga malam hari ini supaya meminta dukungan teman-teman, doakan Loving Souls Ministry. Dan juga saat ini di saat ini kan di saat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya kita berpikir kan, kenapa kok banyak pergumulan terjadi, banyak beban berat terjadi. Saat ini beberapa minggu terakhir ini saya sangat-sangat berbeban berat, sangat letih dan lesu. Maka saya bilang, Tuhan, saya lelah, saya letih, saya butuh kelegaan Engkau Bapa, saya bilang. Nah, dan saya terus, istri saya mengajari saya kan, ingat, Yesus yang pegang kendali hidup kita, bukan orang lain yang pegang kendali hidup kita.
bukan omongan orang, bukan juga mengandalkan orang, tapi Yesuslah sumber segala-galanya. Nah, termasuk juga sumber dari kehidupan kita. Nah, mungkin seperti istri saya berkata ya, Tuhan mau ingin kita naik kelas. Nah, seperti kemarin saya baru teringat juga Pastor John pernah bilang kalau kita mau naik kelas, kadang-kadang ya harus lolos ujian kan. Nah, ujian itu kan ya tergantung kita, kayak kita sekolah lah, kita mau naik kelas kan harus ujian. Nggak bisa kita langsung naik-naik aja kan. Kalau langsung naik-naik aja nanti nggak berkualitas lah. Nah, itu salah satunya contoh kan. Tapi seiring berjalan waktu kan, saya merasa saya dulu ya, saya terus terang sejak tahun 2019 sampai sekarang ya, jalan saya ikut Tuhan kan tidak seenak orang lain menjalani ikut Tuhan. Saya benar-benar boleh dibilang belajar pikul salib, teman-teman. Saya pikul salib betul. Di sana di teman Pastor John kan tahu saya dikasih cobaan, saya sakit keras. Ya, adik saya satu-satunya 2 bersaudara mau saya bawa ikut Tuhan, Tuhan panggil dia kan. Nah, tapi di samping itu saya terus bersyukur. Ya, saya percaya di semuanya itu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Satu rencananya Tuhan kasih saya seorang istri yang takut akan Tuhan, ya. Nah, ternyata Tuhan kasih, dan istri saya itulah banyak memberi dukungan dan support untuk saya. Di samping itu saya tidak tahu apa-apa. Saya begitu 1 tahun ikut Tuhan, pandemi sudah langsung terjadi. Ibadah gereja-gereja tutup semua. Tapi satu hal kan, ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Caranya gimana? Anugerah Tuhan tidak bisa diremehkan. Seperti Pastor John kan, kita tidak tahu apa itu anugerah Tuhan. Contoh kecil yang paling luar biasa dalam kehidupan saya adalah saya ikut ibadah Zoom online. Ya, di samping itu juga banyak sekali Tuhan pertemukan saya dengan hamba Tuhan yang menjadi teladan dalam hidup saya sampai sekarang ini. Dulu ya, saya selalu berpikir ya, apalah pentingnya sebuah kesetiaan? Apa pentingnya sebuah keteladanan? Apa artinya itu semua? Apakah itu bisa membuat kita hidup bahagia? Ya, selalu bertanya dalam hati. Tetapi Tuhan berkata, kamu lihat prosesnya. Ya, makanya hari ini kan saya ada mau sedikit cerita. Saya mengucap banyak terima kasih kepada online gereja CRCC, kepada Pastor John Sarbunan. Di samping itu ada satu tokoh hamba Tuhan yang sangat-sangat saya menjadi teladan hidup saya. Di mana mungkin teman-teman sudah tahu ada seorang istri dan orang kaya yang sangat kaya. Dia sampai tidak punya dana, sedikit dana pun dia tidak ada. Bayangin aja teman-teman. Oh, istri orang kaya yang sangat kaya, punya pabrik, tapi tidak punya dana sepeser pun. Karena kenapa? Suaminya ada pelakor. Pelakor itu sudah punya dua anak, ya. Dan suaminya mengancam cerai sama dia. Dan suaminya bilang ke dia, kalau kamu tidak cerai, jangan harapkan uang bulanan. 1 sen uang pun saya tidak akan kasih ke kamu. Bayangin, di saat dia tidak punya dana, dia langsung kesaksian ke saya. Dia bilang, Darmawan, kita tidak perlu takut. Hidup kita itu dipelihara Tuhan. Ada orang yang hidupnya sederhana, Tuhan kirim kasih tahu dia supaya kirim uang kasih dia pakai. Luar biasa ya. Nah, lu bayangin sampai orang itu tanya Tuhan, Tuhan ini kan istri orang kaya. Kenapa Tuhan suruh saya orang sederhana kasih dia uang? Apa nggak salah Tuhan? Tuhan bilang kasih dia. Ya, jadi seiring berjalan waktu, ya dia tetap tidak mau cerai. Makanya pentinglah kesetiaan di dalam rumah tangga. Tuhan benci tentang perzinahan. Malam hari ini saya lihat Tuhan sangat benci tentang perceraian dan sangat benci tentang zina. Itu adalah dosa yang tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan. Makanya malam ini saya ingin memberi kesaksian juga, sekedar mengingatkan saya sendiri pentingnya keteladanan dan kesetiaan. Jika kita setia kepada Tuhan kita, ya dia adalah Allah yang setia. Ya, sampai anaknya 3 itu memvonis dia loh, mama begitu bodoh. Kami memboikot mama. Mama tidak mau ambil harta dari papa. Papanya kan bilang, kamu mau apa? Harta apa yang kamu mau? Semua saya kasih. Deposito semua saya kasih. Asal kamu cerai sama saya. Ya, Tuhan bicara sama dia, jangan. Dia bilang, Tuhan bagaimana saya hidup? Dan Tuhan bilang, jangan. Ya, dia seperti keset, tahu kan teman-teman, keset itu kayak keset yang diinjak-injak orang. Nah, dia tetap sabar kan. Dan ternyata di luar dugaan Tuhan panggil dia untuk melayani. Tuhan panggil dia untuk melayani. Hasil konsekuensinya yang dia dapat dari berbuat baik, biasa konsekuensi dari berbuat jahat teman-teman bisa lihat kan.
Kesetiaan Tuhan itu berbuah loh dalam kehidupan orang-orang yang taat, orang-orang yang terpanggil. Saat ini ya, dia luar biasa sekali. Ya, dia melayani banyak sekali. Walaupun belum berbentuk gereja, dia banyak sekali melayani Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali. Ya, nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar nama PD Victory, Persekutuan Doa Victory. Dia itulah Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Makanya itulah teladan yang saya sangat kagumi Evangelis Eli Kurniawati. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Begitu dia datang ke Medan, dia banyak sekali memberkati orang. Banyak sekali orang-orang yang mau bercerai, yang sudah bilang, "Allah, suamiku udah nggak bisa lagi gini-gini ya." Dia bilang jangan. Dia tolong mereka dengan tidak bercerai. Sabar, Tuhan pasti punya rencana. Akhirnya konsekuensinya suaminya bercerai dengan pelakor yang sudah punya 2 anak itu. Bahkan pelakor itu tidak mau meninggalkan dia, tapi suaminya gugat secara hukum menceraikan dia. Nah, lo bayangin 2 anaknya tetap suaminya kasih tanggung jawab, tapi istri yang keduanya itu pelakor itu diceraikan secara tuntas. Dan sekarang suaminya benar-benar ikut Tuhan. Dulunya suaminya ateis loh. Nah, tidak mengenal Tuhan. Sekarang dia ikut Tuhan. Dan dia satu-satunya itu sekarang mau dilatih menjadi hamba Tuhan, belajar di sekolah Alkitab. Dan yang lebih luar biasanya, anaknya itu anak ceweknya sekolah di Alkitab kumlot, adalah predikat kumlot yang terbaik, dan sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi dia begitu tahu mamanya punya Persekutuan Doa Victory yang sudah sangat terkenal, dia tidak melayani di situ, dia melayani sebuah gereja kecil, hanya menjadi seorang pemusik kecil. Itulah begitu humble orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ya, sekarang ya Ibu Eli Kurniawati diberkati luar biasa sekali. Banyak kali orang diberkati. Termasuk keteladanan dia itu, saya ketemu dia di Medan, ya, dia juga termasuk salah seorang yang cukup memberkati saya dalam kehidupan saya bersama dengan istri. Makanya saya harus sedikit sharingkan di samping Pastor John kan, tentu ada hamba Tuhan ini. Saya sangat berterima kasih. Makanya saya rindu supaya teman-teman mementingkan kesetiaan dan keteladanan. Sekarang ya, dia itu naik pesawat 1 hari bisa 3-4 kali, kayak naik mobil aja. Ya, sebentar ke Makassar, pokoknya seluruh Indonesia keliling, sampai Australia pun mengundang dia. Dan satu-satunya seorang evangelis bisa mengundang hamba Tuhan besar untuk khotbah. Bayanginlah hamba Tuhan besar bisa diundang khotbah, yang biaya khotbahnya itu sangat mahal punya. Itulah Evangelis Eli Kurniawati. Makanya saya bilang dia luar biasa Tuhan pakai. Karena kenapa? Karena dia setia dulu, dia taat, dia bersedia menjadi hambanya Tuhan. Sehingga apa yang dia dapatkan melebihi dari segala-galanya. Ya, bahkan sekarang dia sudah punya cucu dan cucunya luar biasa. Kemarin dia bilang, Darmawan, saya sekarang sudah punya cucu dan saya sangat bersyukur Ibu Eli Kurniawati sudah punya cucu dan dia sangat dipakai luar biasa sekali. Sampai sekarang Tuhan pulihkan hartanya berlipat-lipat. Suaminya juga pulih, ya, hartanya pulih, anaknya juga menjadi yang terbaik. Tidak ada satupun yang tidak baik dalam kehidupan dia. Itulah contoh yang saya kagumi sekali, yang saya teladani. Makanya saya ingin memberikan gambaran ini bukannya membesar-besarkan dia, ya, tapi mengagungkan pekerjaan Tuhan kita. Mulialah Tuhan kita Yesus Kristus. Jika anugerahnya diturunkan kepada seseorang, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Seperti halnya mentor kita Pastor John Sarbunan, beliau memiliki keteladanan. Pagi beliau juga khotbah, siang juga khotbah, malam juga khotbah. Bahkan hari ini saya dengar beliau lagi merayakan ulang tahun pernikahan dari mertuanya, tapi pagi hari masih sempat juga mau melakukan ibadah. Nah, itulah. Gak semua hamba Tuhan bisa seperti itu. Ya, ada hamba Tuhan, wah aku sudah mau acara 1 jam lagi, mana mungkin dia mau lagi kan? Pasti nggak bisa, karena kecintaannya kepada Tuhan. Nah, itulah maksudnya saya malam ini menceritakan ini bukan membesarkan nama hamba Tuhannya. Ya, ingat, saya bukan membesarkan nama hamba Tuhan. Saya belajar dari hamba Tuhan tersebut. Karena Tuhan kita lah yang luar biasa. Kalau bagi Tuhan anugerah itu sudah diserahkan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ya teman-teman ya, mari kita sama-sama belajar
mulialah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah semuanya. Oke. Besok adalah hari kebangkitan Tuhan. Terima kasih. Salam Pastor John. Malam Oke. semuanya. Ya, kembali kepada Bu Yeti untuk ya menyebutkan nama-nama yang akan menaikkan doa deklarasi ya. Silakan Bu Yeti. Tadi nomor Terima 1 apa ya? Tadi Ibu Puspita. Nomor 2. Ya, terima Tolong kasih bisa dicatat Bapak ya. Bu Yeti sudah Darmawan. catat belum? Saya lagi di ini Pak. Oke, nanti kalau gitu minta tolong Bu Lince ya bisa mencatat Ya, yang ya yang Pak. Saya ingat bertugas. aja. Ya, nanti kalau ingat bisa kelewatan nanti Bu. Ya, Nah, lebih baik dicatat saja. Ya, Ya, Bu Puspita 1, ya siapa Pak nomor Lubis 2? 2, kita. Nomor 2 Ibu Pang Panglai. Oke, Bu Pang tadi Panglai. Bapak Lubis ganti Pang Panglai. Apa lubisnya? Oh, ini ada di bawah. Oke, siap. Ada, ya. Ya. Ya, Siap, tapi Yeti. Oke, sip. saya pikir kurang Pak. Tadi ternyata di bawah sendiri. Ya. Ya. Bapak Lubis, nomor 3 Ibu Pang Panglai, nomor 4 Cik Fung, Cifung, oke. Ya. nomor 5 Ibu Haje, nomor 6 ini Pak Bapak Hendi. Hendi. Pak Ya. Hendi, ya. Oke, sudah 6 orang? Cukup Nomor sudah 6 6 orang. Nomor 6 siapa? Nomor Pak 6 siapa Bu Hendi. Yeti? Hendi. Bapak Hendi, Hendi. Bapak Oh, Hendi. Pak Hendi, oke. Ya. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian kita akan ini ya untuk mendeklarasikan doa-doa kita yang sudah tadi disebutkan nama-namanya oleh Bu Yeti. Oke. Dan sebentar ya. Dan kita akan dipandu oleh Ibu Lince ya. Ya, Pak. Oke, baik. Oh, oke, Pak Hendro ya, sebentar. Saya pindah ke Pak Hendro dulu, sebentar. Oke, jadi secara teknis setelah bertugas langsung matikan mic ya, Bapak Ibu, supaya signalnya bisa bagus ya. Oke, silakan Pak Hendro. Ya, nomor 1, silakan Bu Lince. Siapa? Ya, belum keluar ini Pak. Ya, ini sudah. Nah, ini. Oke. Ya. Nomor 1 Bu Puspita, silakan. Terima kasih Bu Lince. Shalom untuk kalian semuanya. Ya, Dalam shalom. nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi Yes. keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Yesus. Nomor 3 Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Bu Lidia. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Bu, 4. nomor 4 Bu Ya. Nani. Bu Nani. Ya, makasih Bu Lince, Pak Pendeta. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang Yes. berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Nama Tuhan Yesus. Amin. Nomor 5 Bu Wajah. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Dalam nama Nama Yesus. Nomor 6 Bapak Hendi.
Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Tuhan berkati semua ya. Kasih tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan Yesus. Buat keenam sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi, Tuhan berkati semuanya. Amin. Oke, Tuhan berkati Bu Lince juga ya yang sudah ini ya memandu kita semua di malam ini. Tuhan berkati Bu Lince. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam hari ini. Dan selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan M. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita langsung ya menutup ibadah kita malam ini. Haleluya, haleluya. Siapa yang sakit malam ini letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit ya. Imani ada kuasa di tanganmu. Bahwa imani itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku. Tangan yang tak terlihat oleh kasat mata sedang bekerja, menjamah, menyembuhkan engkau. Ketika namamu disebutkan satu persatu imani. Itu artinya aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Lakukan dengan iman ya, seperti seorang perwira di Kapernaum. Seperti wanita yang sakit pandaran 12 tahun berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Mani, ketika namamu disebutkan malam ini, Pak Darmawan, engkau sembuh. Pak Frans Angki, engkau sembuh. Ibu Yeti, engkau sembuh. Pak Hendro, engkau sembuh. Ibu Lince, engkau sembuh. Bagian matanya, bagian yang lain sembuh. Cipung, engkau sembuh. Bu Aceh, Pak Kim Sun, engkau sembuh. Gereja Celsis, engkau sembuh. Bu Fang Fangla, engkau sembuh. Ibu Puspita, Suster Indah, engkau sembuh dalam nama Yesus. Anak-anak Johan Smith James, engkau sembuh. Pak Handi, Bu Angel, engkau sembuh, juga Jonathan engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Lubis dalam nama Yesus, termasuk anak-anaknya, istrinya sembuh dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, keuangan ekonomi semakin baik, meningkat, perputaran semakin cepat, tidak ada kemacetan dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau bertumbuh, bertambah-tambah, membuat engkau naik, tidak akan turun, berhasil, tidak gagal, menang, tidak kalah, beruntung, tidak rugi, mengalami kemunculan, bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, segala berkat yang terbaik turun atas kehidupanmu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. God bless you. Selamat beristirahat ya. Berkati pada Lordip. Salam buat Bu Ana Nova ya. Pak Lubis. Berkati Bu Lince, Pak Handi, Pak Encel ya. Berkati Bu Bace, Pak Gibson. Berkati ya. Bukan lain, Cipul, salam buat Madaska semua ya. God bless you all. Bye-bye.